Habib-habib itu menganggap selain dari klan mereka itu rendah, kasta terendah, itu ya wajar karena doktrin dari leluhurnya seperti ini. Ada habib yang di jalan ketemu dengan istri orang terus dipegang susunya, itu kan jazab, itu jangan disalahkan, itu tidak atas kemauannya sendiri, itu jazab itu supaya berkah. Akhirnya muhibinnya menyerahkan istri-istrinya untuk dipegang susunya supaya memiliki 7 anak yang pandai berkuda, yang pandai balap semua. Ya akhirnya kan seperti itu. Ini namanya aneh dan nyeleneh. Bahasa kalamnya itu ya syad, itu recel, jauh lari dari aturan gitu. Wainamahum kalbahaim, ini hampir sama seperti doktrin Yahudi. Bahkan di dalam kitab baik perjanjian lama, perjanjian baru itu memang ada perintah-perintah Tuhan yang suruh membunuh manusia sebanyak-banyaknya, itu dianggap seperti hewan. Ya ini kalau kitab seperti ini masih dipertahankan atau diamalkan khususnya di Indonesia, maka ini tidak sesuai dengan falsafah Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, sebelum kita memasuki bahasan inti materi, terlebih dahulu kami mukadimai dengan bahasan tentang sholawat busyara yang oleh para muhibin, para kiai, para santri tidak melihat, mempertimbangkan substansi dari apa yang selama ini kami sampaikan, alias saya diserang, dikata-katai bodoh nahwarab tentang yaumil akhirah. Bahasa kalimat yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih yaumil akhirah itu boleh, sekali lagi saya katakan boleh, tapi tidak kita jumpai di dalam susunan ayah dan redaksi hadis yang ada di dalam kitab-kitab semisal karya beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Nawawi Al-Bantani ya. Dalam Marah Labidnya begitu juga ada kitab-kitab lain yang menerangkan tentang itu, tapi tidak banyak gitu loh. Saya berkonsultasi ini dengan ulama Arab Saudi bermadzhab Hambali gitu. Jadi tidak ngawur saya itu mengatakan itu kok ya memang kata-kata yaumil akhirah itu jarang digunakan, apalagi jika disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu malah tambah tidak ada dasarnya, la asasalahu, tidak ada dasarnya itu. Jadi ila yaumil akhirah itu boleh, seperti ila yaumil kiamah, bukan naat man'ut. Kalau menurut tata bahasa Arab memang boleh ila yaumil akhirah. Ya saya bukan berarti lebih alim dari yang bermimpi ketemu Kanjeng Nabi sehingga dijazai selawat busyra ini, ya enggak enggak. Cuma ini saya angkat ke permukaan supaya ada perhatian gitu loh. Supaya ada perhatian. Terus nanti misalkan saya terus diserang masalah ini itu bodoh dan lain sebagainya, ya terserah. Saya berkonsultasi langsung dengan guru saya yang ada di Arab Saudi, ahli tata bahasa Arab. Boleh ilal yaumil akhir, yang penting tidak boleh ilal yaumil akhirah, nggak boleh pakai al-ta'rif. Boleh ila yaumil kiamah, itu boleh. Tetapi jika difahami akhirat itu adalah hari-hari gitu loh. Ayam berarti hari-hari yang ada di alam akhirat yang terdiri dari yaumul barzakh, boleh yaumul barzakh ya kan, yaumul ba'ats atau kiamah ya, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza. Jadi ayamul akhirah, ayamal akhirah, tergantung posisi kalimahnya. Jadi kalau menurut tata bahasa Arab terkibnya idhofah ila yaumil akhir itu boleh, terdiri dari mudhof dan mudhof ilah, yang penting tidak ada al ta'rifnya ilal yaumil akhirah, enggak. Ila yaumil akhirah sama dengan ila yaumil qiyamah. Tetapi jika itu disandarkan kepada Rasulullah itu sangat-sangat syadz, sangat-sangat langka, merecel, melenceng gitu loh. Apalagi ketika sholawat busyra ini diceritakan lahirnya itu tahun berapa,
asbabul wurudnya berdasarkan mimpinya anaknya Habib Hasan Baharun Dalwa. Nama anaknya itu siapa? Nggak disebutkan. Tapi yang sering menyampaikan dan memberi ijazah ini adalah Habib Segaf bin Hasan Baharun. Prof. Doktor gitu ya. Dekan ya. Atau rektor gitu ya. Universitas Dalwa ya. Kalau jenengan tidak percaya, saya ini. Yang benar asbabul wurudnya itu tahun 2015 atau tahun 2016. Malam Jumat tanggal 10 Muharram, apakah tahun 2015 atau tahun 2016? Saya akan sampaikan ini langsung ke hadapan panjenengan. Ini yang substansi gitu loh. Substansi supaya panjenengan perhatian. Nah, ini mana yang benar? Kalau ada riwayat yang muttoribat itu tidak boleh digunakan. Jadi ini klarifikasi dari saya supaya didengar semua. Yang kritik saya gini. Saya guru tata bahasa Arab dari Arab Saudi sana, itu bahasa terbaru pasaran boleh. Ila yaumil akhirat itu boleh, tetapi yang benar itu bukan itu. Substansi dari akhirat itu ayyamil akhirah. Toh kalau memang itu sudah kadang dikarang seperti itu, saya tanyakan lagi, bagaimana Syekh? Ternyata jawabannya adalah hal itu lebih syat lagi, lebih merecel ya, lebih tidak masuk akal lagi gitu. Terus finishnya tinggalkan saja. Itu ini ya para hadirin dan hadirat semua, pemirsa, pendengar dimanapun berada. Jadi ini saya tampilkan supaya untuk pertimbangan panjenengan ada perhatian ya. Yang sering mengijazahkan sholawat busro ini siapa? Beliau ini langsung saya setelkan apa yang beliau sampaikan. Khusus jamaah yang hadir di malam ini, hadirin dan hadirat. Sholawat busro itu adalah sholawat yang diimpikan oleh salah satu putra abah saya, Habib Hasan Baharun, pada tahun 2015. 2015 titik 10 Muharram tahun 2015. Saya ulangi lagi ya. Sholawat busro itu adalah sholawat yang diimpikan oleh salah satu putra abah saya, Habib Hasan Baharun, pada tahun 2015. Tepatnya pada malam 10 Muharram, lebih tepat lagi malam Jumat. Ya, sudah ya. Ketika bangun dari 2015 malam Jumat tanggal 10 Muharram, pas pada waktu bangun setelah mimpi ketemu langsung dengan Kanjeng Nabi. Oke, jangan ingat nih. Terus berikutnya ini orang yang sama yang mengijazai sholawat busro itu. Saya tidak mengada-ada. Seharusnya kawan-kawan mukibin, santri, kiai protes kepada beliaunya, bukan protes kepada saya. Masalah yaumul akhirah, yaumul kiamah. Habib, ada permintaan sebenarnya dari jamaah yang lewat WA minta kalau ketemu Habib katanya minta ijazah dulu nomor 1. Apa yang bisa kami amalkan? Langsung dari Habib katanya ijazahnya, biar semua juga yang menyaksikan dapat sesuatu yang sangat berharga yang bisa terus menjadi amalan buat kami untuk terus berada di jalan Allah SWT. Ijazahnya apa Habib? Ya, jadi ada satu hal yang perlu disampaikan dan itu merupakan sebuah rahmat ya, syafaqahnya Nabi untuk umat ini. Jadi kita semua punya harapan ya, pengen dikabulkan hajatnya, pengen selamat anak-anaknya. Karena kan kita bahagia kan nggak mau sendirian, kita bahagia dengan istri, kita bahagia dengan anak, kita bahagia dengan keluarga dan sebagainya. Kalau semua kita saja yang bahagia, kayaknya nggak ada deh satu orang yang bahagia tanpa berinteraksi dengan yang lainnya, itu nggak ada. Karena kita adalah makhluk sosial gitu. Sementara di antara sebab-sebab terkabulnya hajat kita, harapan kita tercapaikan itu kan dengan wasilah membaca Yasin ya, dan lain sebagainya. Maka subhanallah, tepatnya pada tahun 2016 ya. 2016. Itu salah satu daripada putra ayah saya Ya. bermimpi Nabi SAW. Ya, sedang ya. Nanti jenengan teruskan sendiri ya. 2016 tanggal 10 Muharram malam Jum'ah tahun 2016. Tadi 2015 10 Muharram malam Jum'ah ya. Kalau kita teruskan bahasan ini sampai membandingkan sholat busro 41 kali habis sholat subuh itu hampir menyamai membaca surat Yasin 41 kali dalam hal qada'il hajah as-syari'ah supaya cepat terkabul hajatnya. Membandingkan sholat busro ini dengan 41 kali membaca surat Yasin. Maksud saya itu substansi
yang kami lempar ke publik ini yang perlu dipahami oleh para santri kiai dan muhibinnya Habib yang ada, muhibin Ba'alawi. Maksud saya itu seperti itu. Sehingga jangan bulet ke masalah nahwu yaumil akhirah saja gitu loh. Coba dengan noleh lainnya. Tidak hanya ini. Tidak hanya 1, 2, 3 kali yang mencela-mencela. Mencela-mencela alias riwayah yang mutaribah beda-beda. Sehingga nambah-nambahi lagi kalau kepengen ketemu dengan Rasulullah dalam mimpi, maka perbanyaklah untuk membaca sholawat busro ini. Kan sholawat busro ini langsung yang nuntun untuk Kanjeng Nabi. Hadis lah. Iya kayak hadis kan. Kan berarti kayak hadis baru kan, ibaratnya kan seperti itu. Lah, hadis baru saya redaksinya yaumil akhirah kan yang enggak gitu. Maksud saya itu seperti itu. Kalau ayyamil akhirah itu memang hari-hari yang ada di alam akhirat. Pintu pertama harinya itu kalau Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu itu ya yaumil barzah di alam kubur, yaumil qiyamah bangkit dari kubur atau ba'as, yaumil hisab dihitung, yaumil mizan ditimbang, yaumil jaza dibalas gitu loh. Jadi ayyamul akhirah atau ayyamil akhirah atau ayyamal ayyam tergantung siak atau kondisi posisinya kalimat itu di mana. Nah, apakah tidak boleh? Ya boleh, memang ila yaumil akhirah itu boleh, tapi syadz gitu loh. Apalagi ini disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya itu seperti itu, gitu loh. Ini klarifikasi dari saya. Jangan di framing terus menerus, gitu loh. Itu. Jadi substansi dari sholat busro itu yang riwayatnya itu berbeda-beda, baik berbeda-beda tahunnya, tidak disebutkan nama anaknya Habib Hasan Baharun Dalwa itu siapa? Apakah beliaunya sendiri Habib Segaf bin Hasan Baharun atau anak lainnya? Gitu. Ini yang perlu diklarifikasi oleh beliau-beliaunya gitu. Harusnya itu seperti itu gitu loh. Jadi saya bukakan lagi ya biar lebih lengkap. Tidak hanya 2 jenis video itu dengan tahun yang berbeda, di tempat yang berbeda, mengijazai orang-orang yang berbeda. Jadi 2015, 2016. Nah, ini setelah lagi. Bentar. Semua itu harus ada bukti dan saksi. Jadi kami menyampaikan bukan tanpa referensi. Jadi, wah saya orang bodoh, saya tidak mengaku paling pinter. Ya. Ini kan namanya ngaji bersama. Toh ada yang mengingatkan, itu kan bagian daripada rasa sayang yang mengingatkan saya. Alhamdulillah, saya terima. Ya, kalau toh memang itu sesuai dengan siaknya kalam, misalkan bukan naat man'ut ya, tapi mudhof dan mudhof ilaih, ya nggak apa-apa, boleh mudhof dan mudhof ilaih, mudhofannya boleh ila yaumil akhirah sama dengan ila yaumil qiyamah, yang penting tidak ditambahi dengan al ta'rif atau ma'rifah, ilal yaumil akhirah tidak. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati dan terusnya. Innalladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sama dengan ketika kita membaca hadis Nabi redaksi jelas, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah dan lain sebagainya. Atau ini boleh ila yaumil akhirah tapi syadz, recel atau langka, jarang digunakan kalimat seperti ini. Gitu loh. Jarang. Toh misalkan di dalam Maroh Labid ya, karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagian dari ulama-ulama mutaakhir ya, itu menggunakan yaumil akhirah ketika menafsiri sebuah ayat itu boleh-boleh saja. Tetapi menurut guru saya yang ahli tata bahasa dari Madhab Hambali yang ada, ketika saya sodorkan ya redaksi sholat busra ini, katanya kalimahnya syad ya, aneh ya. Terus apalagi disadarkan kepada Rasulullah lebih sangat aneh lagi. Terus bagaimana kesimpulannya? Ya tinggalkan saja. Terus akhirnya saya meneliti, gitu loh. Saya menelitinya. Gitu. Jadi
Ini saya setelkan lagi. Nanti kami sertakan di manuskrip ya, dengan link deskripsi ya, biar nanti untuk bukti ya. Tapi ada permintaan sebenarnya dari jamaah yang lewat. Selagi tadi Habib Husain, ini yang lainnya saja. Ini dua video yang berbeda. Sekarang yang lainnya saja. Yang lainnya aja dulu. Saya banyak menyimpan data ini. Gitu. Jadi ada yang kadang sore 2015, ada yang agak sedikit. Ada yang belum dapat secara langsung. Salat Syura itu sebetulnya itu sholawat yang diunturkan lebih khusus untuk anak cucunya, untuk anak cucunya. Khususnya untuk anak. Islam itu rahmat kesian. Jadi salat Syura itu mujarabnya luar biasa. Jadi banyak di antara mereka yang nggak pernah mimpi Rasulullah, mereka Al-Quran mimpi Rasulullah. Mau dapat jodoh, mereka salat Syura cepat dapat jodoh. Karena Nabi Rasulullah kepada yang bermimpi pada tahun 2016. Nanti saya sertakan semua 4 video atau berapa itu tadi. Jadi ketika riwayat itu berubah-ubah, tidak dobit ya, tidak kuat hafalannya, itu rawinya itu bisa matruk atau ya bisa berbohong kalau sengaja loh ya. Kalau sengaja berbohong berarti riwayat hadisnya gugur. Terus yang paling penting itu menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah SAW tapi tidak sesuai dengan faktanya. Ini kan yang sangat berbahaya. Maksud saya itu seperti itu. Oleh sebab itu ketika kita mengamalkan satu amalan ya, baik bacaan ya atau perbuatan, ya itu harus ada dasar yang tetap. Nah, harus ada hujah yang benar-benar bisa dijadikan sebagai pedoman gitu loh. Nggak boleh pokoknya itu dari cucu Nabi, yang nggak begitu, wis husnudzon saja. Akhirnya seperti itu gitu loh. Padahal kita di zaman sekarang ini di yaumil akhirah ini kita kan sudah yaumil akhirah gitu. Min yaumina hadza ila yaumil akhirah, terus hari yang akan datang di akhir nanti, baik di kehidupan sekarang ya, tapi di akhir kehidupan kita atau di kehidupan nanti setelah kita mati. Jadi yaumil akhirah itu maknanya, kalau menurut saya kan ada perbedaan kehidupan setelah kematian. Nah, maknai yaumil akhirah itu kita sendiri kan beda. Di antara para santri dan muhibbin, para kiai yang masih belum terbuka hatinya, pikirannya kan, wah nanti seluruh umat manusia ini mati semua sedunia. Ibarat wayang itu masuk ke kotak wayang ya, dibungkus bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, semua mati, tidak ada yang tersisa, hewan-hewan pun mati itu, digulung semua ya. Terus nanti akhirnya menunggu, ada yang mengatakan 40 tahun ya, lalu dibangkitkan mencungul seperti tumbuh-tumbuhan dari tanah. Nah, itu kan kebanyakan pemahaman kita yang selama ini masih kita yakini. Ya saya pun dulu yang meyakini seperti itulah. Saya memahami akhirat itu berbeda. Ya inilah yang namanya ngaji bersama. Kalau toh misalkan ada yang kurang menerima, ya coba dipikir-pikir bersama gitu loh. Saya sering diprotes juga. Wah ini percaya adanya surga. Pendukungnya Gus Baha itu menyerang saya juga. Wah ini kok percaya bahwa umat manusia itu agamanya apapun saja akan masuk surga semua lah. Yang mendiko itu Allah Ta'ala, bukan saya. Cuma interpretasinya saja yang berbeda. Jangan menggunakan kata surga di dalam Al-Quran, hadis Nabi, di dalam kitab-kitab ijma' kias bahasa Arab itu tidak pernah mengenal kalimat atau kata surga. Nggak ada, surga itu nggak ada. Yang ada itu jannah. 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 Pahami dulu, sudah pernah kami sampaikan berkali-kali. Oleh sebab itu pentingnya kita itu untuk mengaji secara utuh gitu. Kalau penjelasan saya dipotong ya separuh terus untuk menyerang saya ya itu namanya apa ya? Lakot fahim itu yang tidak bermutu akhirnya gitu. Jadi mukadimah ngaji malam hari ini sekaligus untuk klarifikasi ya. Klarifikasi, ayo kembali ke substansi ya. Substansi dari sholawat Busyra ini yang dikarang oleh keluarga Ba'alawi. Terus redaksinya itu ada yang syadzi, dan itu apalagi disandarkan kepada Kanjeng Nabi melalui mimpi, membandingkannya dengan membaca ayat
dan surat yang paling sakti, yakni surat Yasin 41 kali, sebanding dengan membaca sholawat busro 41 kali. Coba dipikir-pikir, bareng-bareng gitu loh. Saya kan sering menyampaikan, saya tidak pernah menggurui, tapi ngaji bersama gitu loh. Jadi jangan langsung fokus, oh anta siapa? Anta siapa? Enggak, saya ini santri. Selamanya saya menjadi santri. Gitu loh. Tetap punya pegangan jika ada sesuatu yang saya kurang memahami itu. Jadi terus ngaji itu saya tanya guru saya yang seluruh dunia ada. Saya ada itu. Ada yang tidak bisa bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Indonesia. Enggak, aduh, saya tak punya guru banyak, itu saya tanyakan. Nah terus pertimbangan itu saya sampaikan kepada umat Islam Indonesia. Jangan mudah percaya kepada orang yang hanya bisa mengarang 5 baris redaksi sholawat saja, langsung kita yakini husnudzoni begitu saja seluruhnya, sepenuhnya. Yang akhirnya apa? Kita akan menjadi bodoh selamanya, tidak bersifat kritis mengoreksinya, tanya kepada ahlinya. Toh saya misalkan divonis bukan ahli nahwu sorob misalkan, ya nggak apa-apa, terserah wong saya itu ya misalkan ada yang salah ketika membaca nasab jadi jer atau misalkan ya maklumi saja karena belajar bersama, tapi inti maksudnya saya tidak pernah melenceng dari maksud utama begitu. Jadi bisa dijadikan sebagai hujah, sebagai dasar dalil ya. Tapi bukan saya, tapi apa yang saya sampaikan berdasarkan data yang kami punya itu deh. Para kiai, para santri, kamas, muhibin semua. Ininya kalau jenengan husnudzon kepada pengarang sholat busro ya husnudzon kepada saya juga gitu loh. Ini namanya adil dan bijaksana. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, 15 menit khusus untuk klarifikasi sholawat busro. Tetap tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Tahunnya, asbabul wurudnya sholawat busro itu berbeda-beda. Sudah tidak masuk akal. Ya, sholawat wakidiyah itu bisa mengarang 1 lembar saja langsung mu'alif ya, sahibu hadzal zaman Imam Mahdi ya. Sering saya kritik kan sholawat wakidiyah itu juga kan. Loh, banyak yang mencemooh saya, sama loh, dari mana-mana itu sudah dapat ijazah untuk mengamalkan sholawat wakidiyah. Hanya dengan mengarang beberapa kalimat sholawat ya, yang dicomotkan dari sholawat nariyah, sholawat munjiyah, tafrijiyah, langsung menjadi sahibu hadzal zaman. Los hadzal zaman. Kan enak itu ya. Enak nang Indonesia, enak menipu orang dengan dalih agama itu gampang gitu loh ya. Lu si mau kuliah dari aliyah ya, tiba-tiba dikalahkan dengan redaksi sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Itu syad gitu loh. Syad, apalagi substansinya ini disandarkan yang ngendiko ini, yang nuntun ini itu Kanjeng Nabi. Sama dengan ketika Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mendikte anaknya untuk kitab Simtud Duror karangannya, itu berdasarkan dikte dari Kanjeng Nabi. Hal-hal seperti ini itu halusinasi gitu loh. Kita harus sedikit cerdas lah gitu loh, untuk mengoreksi dan kritis gitu loh. Begitu gitu. Jadi kembali lagi ke sholawat Tibul Qulub saja. Seperti nada aslinya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah,
Wis enak iku wae. Wong yo gak berubah nadane wae. Kan enak itu nggih. Daripada yaumil akhirah syat gitu loh. Boleh tapi syat nggih. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pada materi ngaji bersama, yaitu tentang anggapan dari pengarang kitab An-Nahrul Mawrud min Bahril Fadli wal Jud min kalam Imam Ahli Syuhud Qutbul Arifin wa Anil Wasilin Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi. Al-Habsyi maneh. Al-Habsyi maneh. Tapi ini dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Arif billah ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Sakaf As-Sakaf Al-Alawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihim. Nah, ini halamannya itu halaman 3 sampai halaman 4 kitab An-Nahrul Mawrud. Kitab An-Nahrul Mawrud yang pernah kita sampaikan. Ya, ini kitabnya. Masih tulisan tangan, kitab asli kok. Kitab asli. Bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad su'ila radhiyallahu anhu indama yurwa anna jama'atan minal Arab ijtama'u faqala wahidun minhum ana amirukum faqala akhar bal ana amirukum wa kadzalikal akharun kan kullun yaqulu ana amirukum wa lam yajtami kalimatuhum ala wahidin minhum ayyakuna amiran thumma inna jama'atan minal ajam ijtama'u faqala wahidun minhum ana al amir alaikum faqala lahu baqiyatuhum wa nahnu ittiba'aka wa amtathalu amrahu wan qadu lahu halil arab afdalu ma'aqal langqiyaduhum li amirihim awil ajam lingqiyadihim lil amir wa adabihim ma'a amirihim faqala bal al arab fa innama hamalahum alal ikhtilafi wa di'ai kullin minhum ayyakuna amiran innama huwa ma fihim min sifatil kamal wal ihsas min nafsihi min ta'ahhuli lil imarati wastihqaqiha wa amal ajam fa innama hum kal bahaim ittiba'u kulli na'ikin intaha. Bahasa Arab ya. Kalau ada yang salah ya benarkan sendiri. Yang penting maksudnya bahasa Arab itu saya terjemah sesuai ya. Ketika mu'alif An-Nahrul Mawrud ini ditanya, ada peristiwa perkumpulan orang-orang Arab ini berkumpul. Orang-orang Arab itu kan tradisinya mentalnya kan bukan mental budak inlander ya. Ini jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, misalkan sesuai dengan hadis Nabi. Semuanya akhirnya apa, di Arab itu sering terjadi perang. Perang terus sampai disatukan oleh Raja Abdul Aziz ya, yang menjadi kakeknya ini Raja Salman sekarang. Nanti kalau Raja Salman meninggal diganti oleh Pangeran Muhammad, ini sudah berbeda lagi. Harusnya itu gantian. Anak-anaknya Raja Abdul Aziz gantian harusnya. Sejak dulu ada Raja Faisal, akhirnya menjadi gubernur di Madinah dan lain sebagainya, terus meneruslah. Abdul Aziz, bukan Abdul Aziz yang pertama ya, itu menyatukan suku-suku yang ada di Arab, di pedalaman, di gurun-gurun, disatukan dengan pernikahan. Dinikahi, tapi gantian, nikahi nggak lebih dari 4 ya, tapi kadang ada budak yang dibeli juga. Jadi karena dulunya memang suka berperang, orang Arab itu suka berperang, tapi ada hikmahnya menyebar ke selain Jazirah Arab, ke Afrika, ke Eropa, ke Asia Tengah ya, ke Asia, gara-gara ya sering perang saudara itu. Aku pimpinan, aku kudu jadi pimpinan. Jadi kalau sekarang ini ada demo-demo yang nggak sesuai, nggak menerima pimpinan penyelenggara negara, presiden kita, ya wajar. Kalau kita orang ajam enggak, terima dulu, yang penting ya tetap kita koreksi, kita nasihati. Begitu maksudnya. Cuk, turun kerja mbok osro ya. Jadi pro itu kamu tuh apa? Belum kerja ya. Kasih waktu gitu loh. Toh misalkan seandainya presidennya saya, belum tentu saya nyaur utang kok. Kan begitu. Kita lihat dulu ya hasil nyata, kerja nyatanya gitu nggih. Jadi istama'u faqala wahidun ana amirukum faqala aku ya amirmu, aku ya pimpinanmu. Sumber itu aku yang pas lu. Begitu juga semuanya. Kullun yaqulu ana amirukum. Orang-orang Arab itu semua begitu. Perebutan kekuasaan, Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun bunuh, Sayyidina Husain dipenggal bunuh, dan seterusnya dan seterusnya. Antara dinasti ini saling berperang.
ya, saling berperang satu sama lain. Islami. Perang Jamal itu sopo? Antara Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah dengan Imam Ali karamallahu wajhah. Padha dulur itu perang iki. Ya, perang antara Hasan dulunya Ali dengan Muawiyah, diteruskan oleh Hasan dengan Muawiyah, Husain dengan Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya dan seterusnya. Perang dan perang. Kenapa nggak gelem dipimpin? Nggak gelem dipimpin. Terus gantian ono perkumpulan orang Ajam. Orang Ajam itu non Arab. Ya termasuk kita kan non Arab. Ya semua pokoknya bukan suku Arab itu namanya Ajam. Orang Ajam ketika salah satu menjadi pimpinan, ya, maka yang lain itu faqala lahu baqiyatuhum wa nahnu ittiba'uka. Harus kami ini mengikuti kamu saja. Jadi tidak ingin merebut tahta. Itu yang penting. Tujuan utamanya menjadi pimpinan itu bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Wan tathalu amrohu wan qadu lahu. Terus ada pertanyaan, apakah orang Arab itu lebih utama ketika orang Arab itu memiliki sifat kepemimpinan ataukah orang Ajam yang lebih utama? Lah, orang Ajam itu suka mengikuti pimpinan. Nah, itu keistimewaannya gelem manut jadi makmum. Kalau falsafah kita itu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, ya tuturi handayani. Saya ini termasuk pengurus pusat PWI LS. Ya saya manut aturan pimpinan atasan saya. Kan begitu. Itu namanya kesetiaan dalam berorganisasi, ya. Loyalitas dalam kelembagaan gitu. Jadi nggak perlu, enggak sudah itu pimpinanku aku. Aku sebagai terkenal, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Itu nggih. Lingkiadhim li amirin lil amir wa adabahum ma'a amirihim. Wa adabuhum ma'a amirihim. Faqala bal Arab, dijawab oleh muallif An-Nahrul Maurud ini, enggak, yang pertama itu orang Arab. Karena orang Arab itu walaupun sering berselisih, ya, tapi mereka itu memiliki sifat kesempurnaan. Ini hampir sama seperti kitab karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi nggak saya bawa kitabnya. Fi Fakhril Arab, itu selalu mengunggulkan orang-orang Arab. Akhibul Arab li salasatin li ani Arabiyun wal Quran Arabiyun wa lisan wal jannati fil jannati Arabiyun, itu hadisnya dhaif, dan bahkan ada yang mengatakan ya palsu gitu, karena ada sebagian perawinya yang tak seperti tadi 2015 2016 beda-beda asbabul wurudnya sholawat busra itu, ya. Akhirnya berarti ingatannya kurang pas, akhirnya wes gugur aja itu. Ada yang terputus, akhirnya wes riwayatnya hapus. Ada seperti itu. Jadi Akhibul Arab Risalatin itu ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan maudhu. Jadi alasan orang-orang Arab itu memiliki sifat kesempurnaan dan ahli dalam memimpin. Terus wa ammal ajam fa innama hiya kal bahaim. Lah orang Ajam itu ya seperti hewan. Manut misalkan anjing, ya. Anjing itu apa jaring dorone kan, ya. Sini ya. Sana. Ya, sana. Apa jari dorone, majikane, amire. Jadi tinggal manut dae, karena seperti itu. Ali fa innamahum kalbam. Inilah yang namanya ajaran nyeleneh, aneh, sesat, menyesatkan. Karena ada kitabnya. Kalau hanya individual, orang per orang saja, itu nggak ada dasar. Ini ada dasarnya. Oleh sebab itu nanti suatu saat jika ada Habib yang aneh-aneh, ya jangan katakan itu perorangan, oknum individual. Enggak, ya karena ada dasarnya. Termasuk misalkan ada Habib yang di jalan ketemu dengan istri orang terus dipegang susunya, itu kan jazab, itu jangan disalahkan, itu tidak atas kemauannya sendiri, itu jazab itu supaya berkah. Akhirnya mukhibinnya menyerahkan istri-istrinya untuk dipegang susunya supaya memiliki 7 anak yang pandai berkuda, yang pandai balap semua. Ya akhirnya kan seperti itu. Ini namanya aneh dan nyeleneh. Bahasa kalamnya itu ya syad, itu recel, jauh lari dari aturan gitu. Wa inamahum kal bahaim, ini hampir sama seperti doktrin Yahudi. Bahkan di dalam kitab
baik perjanjian lama, perjanjian baru, itu memang ada perintah-perintah Tuhan yang suruh membunuh manusia sebanyak-banyaknya, itu dianggap seperti hewan. Ya ini kalau kitab seperti ini masih dipertahankan atau diamalkan, khususnya di Indonesia, maka ini tidak sesuai dengan falsafah Pancasila, tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu kitab ini harus divonis tidak layak diamalkan bagi Ba'alawi sendiri, internal ataupun eksternalnya, karena menganggap orang lain itu sebagai bahaim. Bukan misalkan al-insan al-hayawanun natik, itu kan perumpamaan yang jelas, memang manusia itu adalah hayawan, itu makhluk hidup. Tapi kalau bahaim itu bukan makhluk hidup, hewan ternak, hewan piaraan. Jadi kalau Habib-Habib itu menganggap selain dari klan mereka itu rendah, kasta terendah, itu ya wajar karena doktrin dari leluhurnya seperti ini. Doktrin rasis namanya. Kalau memang kita ini diserang, kamu rasis, ini ada dasarnya. Gitu. Ba'alawi itu lebih rasis. Oleh sebab itu kita harus terus menyampaikan ini kepada seluruh umat Islam Indonesia khususnya. Kalau umat Islam di seluruh dunia silakan, itu tugas masing-masing warga negara di mana Ba'alawi berada. Tetapi kalau di Indonesia ya kita gitu, wajib untuk menyadarkan. Kemarin hari Selasa itu ada seorang Habib dari marga Al-Kaf, ya. Salim bin Ali Al-Kaf itu meninggal dunia, ya. Ya saya sayangkan, kalau bisa ayo sadarlah, ya tobat saja, menyadari bahwa kalian itu bukan cucu Nabi, kembalilah kepada ajaran yang benar. Setelah panjenengan wae para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, bahkan yang ada di Yaman sana, Kang Mas Umar bin Hafid, Kang Mas Ali Al-Jufri, usahlah letakkan ego kalian, menganggap diri kalian sebagai keturunan biologis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tetap akan menghormati kalian sebagai sesama makhluk Tuhan. Tidak akan kami ganti kalian kalbahaim. Habib itu kalbahaim. Saya nggak akan mengatakan seperti itu. Walaupun panjenengan mengatakan kami ini adalah fa innamahum kalbahaim ittiba'u kulli na'ikin. Jadi kami tetap akan menghormati. Karena apa? Ajaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam jelas. Tidak ada bedanya, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Ini sudah pesan terakhir kan di Nabi kok, pada waktu khutbah di Haji Wada kok, ya. Beliau berpesan bahwa tidak ada yang lebih utama antara orang Arab dengan orang non-Arab, ataupun sebaliknya, atau lebih utama orang Ajam daripada orang Arab, atau orang yang berkulit merah atau putih, ya, dengan orang yang berkulit hitam. Tidak ada bedanya, digarisbawahi illa bittaqwa. Sama seperti dawuhnya Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ajaran Islam universal, rahmatan lil alamin. Tidak seperti ajarannya Habib Ba'alawi yang rasis seperti ini, gitu. Berarti kalau ada ajaran seperti ini, berarti menyalahi aturan ajaran dari ilahi, ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Berarti membuat agama sendiri, gitu, membuat aturan syariat sendiri. Qurannya ditentang, hadisnya ya dilawan. Kitab-kitab karya ulama-ulama eksternalnya ya disepelekan. Ya, terus jadinya apa itu? Jadinya apa? Ya buat agama sendiri saja. Buat agama baru gitu loh. Agama Torekoh Alu Ba'alawi ala manhajus syawi misalnya. Ini nggak apa-apa, misal sekalian jangan ngaku orang Islam gitu loh. Jangan ngaku orang Islam. Orang Islam itu mengharamkan zina, ya, mengharamkan mencuri. Lah Ba'alawi itu memperbolehkan ya, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan mencuri daripada meminta. Gitu ya. Ajarannya siapa ya? Hani Asakov. Hani Asakov mesti ini ya ono dasare dari termasuk mimpi-mimpi seperti ini, menyandarkan sesuatu ya yang bukan
asli dari Kanjeng Nabi itu diancam masuk neraka itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jelas ya, tapi nggak takut deh. Sholawat busra itu langsung dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai 3 hari itu ada bau harum gaharu yang tidak hilang-hilang. Itu berarti Kanjeng Nabi asli. Siapa ngerti itu nggak Kanjeng Nabi? Bisa juga mungkin arwah muqaddasah, mungkin rohnya leluhur mereka Ba'alawi, ya, yang mendatangi itu juga bisa, kan tergantung interpretasi, asumsi kan, yang mimpi, ya. Terus siapa yang bisa memverifikasi? Nah, cara memverifikasinya, menyeleksinya, mengoreksinya itu hasilnya seperti ini tadi. Termasuk yaumil akhirah, ya. Dan diantaranya itu asbabul wurudnya tahun 2015, ya. Malam Jumat tanggal 10 Muharram atau Syuro. Dan yang paling hebat itu adalah sholawat busra ini luar biasa. Jika kepingin ketemu dengan Nabi SAW, berbanyaklah baca sholawat busra. Bahkan untuk tercatat menghasilkan liqadoil hajah, ya, maka bacalah 41 kali. Setelah sholat subuh itu hampir sama seperti membaca surat Yasin 41 kali. Oh, nggak iso. Membandingi 1 kali bacaan surat Yasin yang sama dengan menghatamkan 10 Al-Quran 30 juz itu loh. Yasin kan man qara'a surah Yasin marotan wakaan nama membaca Al-Quran 10 kali khataman. Kok dibandingkan sholawat busra dengan membaca surat Yasin, ya, bukan Yasin tok, tapi sampai 80-an ayat lebih itu, 84 ayat itu, 41 kali menisan. Coba bayangkan, kita pikir. Ayo kritis bersama para kiai, para santri, para muhibin semua, ya, yang pro dan kontra saya semua, tolong sampaikan ini. Jangan membahas yang bukan substansi, bahas yang substansinya saja dulu. Masalah nahwu shorof ada syad, ada yang dibolehkan. Monggo terserah, saya tidak melarangnya. Yaumil akhirah, ayyamil akhirah, kayak, ya, sepenting nggak naat man'ut dan tidak ada al-ta'rifnya, nggak masalah. Ya. Kembali ke An-Nahrul Maurud, karya dari Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi. Tidak hanya ini, saya sudah memutolaah ini berulang kali, berkali-kali. Ada banyak sekali syad, keanehan, ya, bahkan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Tidak hanya kitab ini, nanti ada kitab lagi yang ini. Saya punya lagi. Kitab ini yang mengatakan bahwa kota Tarim itu kotanya para wali, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Barang siapa memasuki kota Tarim maka keluar akan menjadi wali. Ada kitabnya. Ini Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud Probolinggo. Saya terangkan, saya sampaikan mereknya. Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud, Kerejengan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Dasarnya kitab ini, kitab Khawatir Afkar wa Hikam wa Asror min Mukatabat Zaim Al-Hakim Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar. Al-Muhdar ini fotonya, beliau yang mengarang. Jadi ini loh Kang Mas, jangan kritik saya terus tok, ya alhamdulillah matur suwun. Ya ayo buka-buka kitab-kitab karya internal Ba'alawi biar wawasan kita semakin luas. Halaman 65, ya, halaman 65. Kalau ada cerita-cerita seperti itu, ya bukan keluar dari Tarim langsung jadi wali, jadi ODGJ. Terus cara penyampaian Habib Abdul Qadir itu matanya nggak ya. Itu mengandung sihir, kawan. Mengandung sihir itu. Jangan percaya. Itu orang dalam kondisi tidak normal itu. Mohon maaf. Tidak normal. Jadi misalkan Habib Umar bin Hafid melihat Rasulullah itu matanya seperti ini. Saya malah bisa, coba lihat mata saya. Misalkan saya ngawur deh. Saya melihat Rasulullah. Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, saya kan bisa juga ngaku-ngaku seperti itu ya. Saya bisa, malah menang saya daripada Habib Umar. Habib Umar kan kadang kecomotlan. Saya kan asli. Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Subhanallah, Muhammad Rasulullah berada di depan saya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Menang saya ya kan, menang saya. Tapi kalau Habib Abdul Qadir ini beralak-balak. Terus ceramahnya yaitu halu. Masuk tarim dijamin jadi wali. Jadi nanti umroh tarim itu langsung keluar dari sana wali semua. Jadi ada wisuda wali itu di tarim al-ghona atau tarim al-makhrusah. Cara mendapatkan barokah di kota Tarim. Al-Habib Mustafa Ya ini. bin Ahmad Al-Muhdar. Ya ini ngarang ini. Beliau pernah mengatakan bahwasanya siapa orang yang masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka tidaklah keluar dari kota Tarim kecuali aku menjaminnya jadi wali. Wali langsung enak ya. Jika masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka aku akan jamin dia tidak keluar dari kota Tarim kecuali jadi wali. Walaupun ziarah, asal masuk menjaga dua hal. Ayo. Yang pertama, jadi wali dengan menjaga lisan. Jika masuk kota Tarim, jaga lisan Anda. Yang kedua, jaga hati Anda. Masuk kota Tarim, jangan sampai suran. Sampai dikatakan bahasanya muliakan yang ada di kota Tarim, walaupun ada kilap, walaupun anjing yang ada di kota Tarim. Anjing itu ya. Karena anjing yang ada di kota Tarim pernah mendapatkan nabdrah daripada orang soleh, pernah mendapatkan pandangan daripada orang soleh. Anjing saja dimuliakan. Oh pemenang yang jualan di pasar itu wali semua itu. Orang yang kerja di pasar, orang itu jangan kamu sudon, itu wali semua itu. Naudzubillah, zaman seperti ini kok masih ada yang hidup primitif klasik seperti itu ya. Subhanallah. Wa qala rahimahullah, Habib ya Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar yang disebutkan tadi berkata, biladun tarim itu biladun banahallah. Langsung saya terjemah bahasa Indonesia aja nggih. Kota Tarim itu adalah negara atau desa atau kota balad yang dibangun oleh Allah dan disaksikan dipenuhi dengan para wali Allah, baik yang mati ataupun yang hidup. Mafiya illa wali. Apapun yang ada di kota Tarim itu kecuali mereka adalah wali. Ini sebelumnya itu bab Madinatul Tarim Al-Muqaddasah, seperti Baitul Qudus Palestina. Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Tarim Al-Muqaddasah. Tarim Al-Muqaddasah yang disucikan. Coba ODGJ enggak? Nah ini nanti dipasarkan semua tour and travel umroh untuk mampir ke Tarim Hadramaut Yaman. Uang harta muslimin Indonesia, muslimat Indonesia ya untuk menguntungkan pemasukan Yaman Selatan sana. Sini malah kere semua. Pulang dari sana halu semua. Halu semua. Lebih baik berguru kepada jadab wali-wali yang ada di Nusantara itu banyak. Guru saya itu Majidub itu banyak. Dan Majidubnya asli, nggak melanggar syariat. Tapi kalau jadabnya Habib Alawi itu banyak yang melanggar syariat, tidak semuanya, tetapi banyak yang melanggar syariat.